Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah sampaikan pada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita umatnya yang insyaallah senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita masih dihadapkan pada musibah virus corona yang sampai saat ini masih terus mewabah dan kelihatannya juga belum ada tanda-tanda akan berhenti. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim, tiada lain yang harus kita lakukan adalah kembali kepada ajaran agama kita. Di dalam agama kita ada beberapa kiat yang dapat kita lakukan dalam rangka kita mencegah menyebarnya virus corona ini. Yang pertama, hendaklah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, virus corona itu adalah makhluk sebagaimana makhluk-makhluk Allah yang lain, sehingga tanpa seizin Allah maka tidak mungkin virus itu akan bergerak tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka yang harus kita lakukan adalah kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa kita memohon perlindungan kepada Allah? Maka kita harus senantiasa terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tadarus Al-Qur'an, dan juga ada doa-doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Yang pertama misalnya doa yang Rasulullah ajarkan, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Kata Rasulullah SAW, bacalah ini di pagi dan di petang hari paling tidak 3 kali, maka segala madarat apapun maka tidak akan menimpa kita. Ada lagi doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu juga doa yang harus kita dawamkan dalam rangka kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, adalah berikhtiar. Jadi selain kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus berikhtiar, yaitu berusaha, itu melakukan usaha-usaha pencegahan jangan sampai virus ini menyerang kita, menyerang keluarga kita. Maka yang harus kita lakukan adalah ikhtiar dalam skala individu dan ikhtiar dalam skala berjamaah. Ikhtiar dalam skala individu berarti kita harus menjaga diri kita untuk tetap sehat, berpola hidup sehat, kemudian tidak berkerumun, memakai masker, dan juga melakukan hal-hal lain yang jangan sampai virus itu menyerang kita. Yang kedua, skala berjamaah artinya kita ikhtiarnya, ya pemerintah, majelis ulama, ormas-ormas Islam sudah melakukan himbauan untuk pembatasan kerumunan, termasuk di dalamnya juga adalah berjamaah di masjid. Nah, inilah yang harus kita patuhi, kita taati supaya virus itu tidak menyebar ke dalam diri kita dan masyarakat kita.
Yang ketiga, hadirin yang rahimakumullah, kiat yang harus kita lakukan adalah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita berikhtiar dengan sungguh-sungguh, berupaya sekuat tenaga melakukan cara-cara supaya virus itu tidak menyebar, maka berikutnya adalah serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, semuanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah yakin bahwa Allah akan memberikan kesembuhan, berikan jalan keluar, ada obat, ya. Bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Rasulullah SAW menyampaikan seperti itu. Likulli da'in dawa, sesungguhnya setiap penyakit itu ada obatnya. Fa idza usibud da'i dawa, sesungguhnya apabila ditemukan satu obat yang tepat untuk satu penyakit itu, maka bara'allahu azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan penyakit yang ada itu. Demikianlah hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.